Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hadirin sidang jamaah subuh, orang tuaku, saudara-saudaraku, anak-anakku yang insyaallah dimuliakan Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menggenggam jiwa manusia pada saat mati dan tidurnya, melepaskan sebagian yang masih dikehendaki sampai batas waktu yang tidak ada yang tahu kapan, di mana dan bagaimana caranya. Tetapi kita yakini bahwa perjalanan hidup di dunia ini hanya sebentar. Kita akan pindah dimensi di alam yang lebih abadi lagi, dan keselamatan di alam berikutnya sangat ditentukan oleh apa yang dilakukan di permukaan bumi ini. Selawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi panutan hidup kita, menjadi uswatun hasanah, yang dihadirkan di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, untuk memandu hidup kita baik di dalam melaksanakan perang kehambaan yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual. Alhamdulillah tadi kita sudah praktekkan salah satu rahasia dari keberkahan kehidupan, bagaimana salat jamaah dan bagaimana salat di awal waktu, maupun memandu kita di dalam melakoni peran kehalifaan dalam berbagai peran, dalam berbagai profesi, mulai dari ibu rumah tangga sampai profesi tertinggi. Saya selalu katakan begini, tidak ada profesi yang tidak mengharapkan adanya nilai-nilai kejujuran, transparansi dan tanggung jawab. Institusi rumah tangga pun ketika sudah ada dusta di antara kita, disitulah awal kehancuran rumah tangga. Institusi juga begitu. Ketika tidak ada transparansi, tidak ada tanggung jawab, tidak ada kejujuran di dalam mengelola institusi, disitulah juga awal dari masalah dari satu institusi. Begitu pula negara. Itulah yang membawa Rasulullah menjadi orang hebat. Sebelum jadi Rasul sudah mendapatkan gelar Al-Amin. Berarti kalau begitu potensi kejujuran semua dimiliki oleh manusia. Potensi untuk mendapatkan gelar orang jujur, insya Allah ada semua di dalam diri kita. Tadi napake mapa nupu faiman. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Aku tiupkan ruh kemuliaanku, ruh kejujuran, ruh kecerdasan, ruh keadilan, ruh kepedulian. Tetapi sayangnya sedikit yang mensyukuri. Kita diberikan alat sam'a wal basara wal fuada untuk bagaimana memilih jalan hidup ini yang sudah penuh dengan rambu-rambu yang ditetapkan di dalam Al-Quran, sudah dicontohkan oleh Rasulullah, kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan menjadi referensi-referensi di dalam bagaimana mengelola alam ini dengan benar. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Tadi malam kita sudah sampaikan bagaimana agama itu sebagai sistem atau frame kehidupan, di mana kita pahami bahwa agama yang kita yakini atau kita percaya di Indonesia itu bukan hanya Islam. Tetapi bagaimana frame Islam menyikapi perbedaan itu juga sudah ada juga dalam Al-Quran. Inna dina indallahil Islam, la ikraha fid din. Jangan paksakan orang untuk menganut agama yang kita yakini. Kita saling menghargai. Itulah rambu-rambu yang sudah diatur dan sudah ada semua di dalam Al-Quran diatur itu. Islam adalah frame kehidupan yang lengkap sekali. Silmi kafah. Tuhan memperkenalkan juga itu dalam Al-Quran.
bahwa setiap agama itu ada kitab sucinya, ada rasulnya atau ada nabinya. Ya, meskipun kita pahami bahwa ada agama langit, ya, ada agama bumi. Ya, agama bumi itu lahir dari budaya-budaya, kearifan-kearifan lokal, kemudian lahirlah suatu kesepakatan untuk diangkat orang menjadi pemimpin agama, dan biasanya kitabnya itu berasal dari budaya-budaya yang dibukukan untuk menjadi panduan di dalam bagaimana dia beragama. Kalau kita Islam, alhamdulillah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang dihadirkan untuk bagaimana menyempurnakan akhlak, bagaimana menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Diberikan Al-Quran sebagai panduan untuk kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan Islam, menjadi panduan hidup bagi seluruh umat manusia. Ini mohon maaf, tolong ini menjadi renungan, karena berdasarkan informasi, bacaan terpopuler sekarang di Amerika, di Eropa adalah terjemahan Quran. Dan disinilah banyak rahasia-rahasia orang Eropa, orang Amerika mendapatkan ilmu dan inspirasinya di dalam Quran. Semua ayat-ayat yang ditutup dengan afala ta'qilun, afala tafakkarun, disitulah ada renungan-renungan inspirasi. Bahkan guru Kiai Haji Nasaruddin Umar, dia mengatakan begini, bahwa Al-Quran sekarang di Barat, di Eropa itu sudah masuk laboratorium untuk digunakan sumber inspirasi untuk melakukan penelitian-penelitian dan menghasilkan ilmu-ilmu hebat. Kalau orang tuaku, saudara-saudaraku ada yang baca bukunya The Secret itu, The Secret, buku bestseller dunia, rahasia kesyukuran, saya bilang ini dasarnya dari Al-Quran. Kalau ada yang baca bukunya Mujizat Einstein yang dikarang oleh Hiroshima Shinya itu, pola makannya Rasulullah, pola hidupnya Rasulullah dia bukukan. Sampai dia keluarkan rekomendasi, kalau mau sehat berpuasalah. Tetapi natambaiki berpuasa sinya, natambai namanya di belakangnya itu. Saya baca itu, Insya Allah ini pola makannya Rasulullah. Ini saya sampaikan karena jangan sampai kita hanya bangga dengan Islam, kita hanya bangga dengan Al-Quran sebagai kitab suci, tetapi kita tidak kaji untuk membangun inspirasi-inspirasi baru, untuk membangun pengetahuan yang hebat. Saya sekarang sampaikan bahwa referensi utama di dalam bagaimana mengkaji ayat-ayat kauniyah. Saya sebagai orang pertanian, referensi utamanya untuk mendasari ilmu pertanian yang akan menjadi teknologi, saya ngintip Al-Quran. Al-Quran sudah menyampaikan silakan kelola bumi, tapi jangan berbuat kerusakan. Kulu warshrabu min rizqillah wala ta'sau fil ardi mufsidin. Makan dan minum rezekiku, tetapi janganlah kamu berbuat kerusakan. Maaf, jadi saya mencoba itu referensi ulang itu pertanian itu. Yang diisi pikiran saya dulu bahwa pertanian itu upaya memanfaatkan sumber daya alam untuk memaksimalkan produksi. Kalau maksimal itu yang merusak. Yang penting populeri gubernurnya, populeri bupatinya, mengejar surplus misalnya sekian ton, pendekatan bahan kimia, hancur alam. Sakit, memungkinkan muncul penyakit-penyakit pada konsumen yang makan karena bahan kimia. Saya robah menjadi memanfaatkan sumber daya alam, mengelola sumber daya alam untuk mengoptimalkan produksi. Jadi produktif, sehat, arif terhadap lingkungan. Itu saya bawa di kampus itu untuk bagaimana merubah cara pandang kita melihat pertanian. Karena ada tuh biasa sentilan-sentilan, Prof, nanti kita lupa ilmu tak? Sebenarnya insya Allah mudah-mudahan tidak. Justru saya mengoreksi ilmu yang saya kaji sekarang, bagaimana ngintip apa kata Tuhan dalam mengelola alam ini. Kita hadir sebagai khalifah untuk mengelola alam dan memakmurkan bumi, bukan menghancurkan. Mudah-mudahan saudara-saudara saya, teman-teman saya yang mengkaji ilmu perikanan, mengkaji ini bisa terpola paradigma berpikir kita untuk bagaimana ngintip Al-Quran untuk mengembangkan ilmu. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Tadi malam juga saya sudah sampaikan bahwa Islam adalah
frame kehidupan yang harus dibangun dengan akidah yang kuat. Ini menjadi akar, karena akidah yang kuat bahwa Tuhan itu ahad, la ilaha illallah, insya Allah akan membangun komitmen kita untuk menjalankan syariah dengan benar. Bahkan akan memandu kehidupan kita dengan berakhlak dengan benar. Tetapi akidah yang kuat, syariah yang kuat, akhlak yang kuat harus didasari dengan ilmu dan pemahaman yang kuat. Karena keyakinan yang kuat, hakul yakin, harus dilandasi dengan ilmu yakin. Disinilah nanti ilmu yakin itu berasal dari ayat-ayat kauliyah yang tertulis dalam Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yang terhampar di luar diri kita. Sehingga saya katakan, seorang yang sudah komitmen menjadikan Islam sebagai perang kehidupan, minimal memiliki 3 pemahaman yang mendasar. Yang pertama adalah ilmu dan pemahaman tentang dirinya. Yang kedua, ilmu dan pemahaman tentang di luar dirinya. Bagaimana berinteraksi sosial, bagaimana paham orang lain, bagaimana paham lingkungan, bagaimana paham laut, memahami gunung, memahami tanaman, sesuai dengan standar-standar kita. Tidak harus bahwa harus pendidikan formal. Mohon maaf, banyak kearifan-kearifan lokal di sini yang luar biasa sebenarnya. Mungkin sudah sering saya sampaikan, Mbak Radia dan Tomakaka dulu, ketika dia sudah dilantik, untuk menguji etikat baiknya di dalam kepemimpinan, disuruh tanam tanaman dalam satu tempat yang namanya sobe. Ketika tanamannya tidak tumbuh subur di dia ini, ada etikat tidak baik tak kita memimpin, tolong dikoreksi dirinya. Bayangkan tanaman, lingkungan yang dia pakai untuk mengoreksi diri. Ini luar biasa. Inilah yang saya impikan, bagaimana kearifan-kearifan lokal ini dipertemukan dengan apa kata Tuhan, dipadukan dengan referensi yang sudah berkembang dari barat itu menjadi suatu referensi baru, membangun ilmu pengetahuan dan peradaban yang hebat. Adakah negara di dunia ini yang memiliki keragaman budaya yang luar biasa? Kita saja di sini dipadukan misalnya budaya lokalnya Bugis, Mandar, Toraja, kemudian dipadukan menjadi satu, menjadi nilai-nilai universal, digabung dengan apa kata Tuhan dalam Al-Quran, digabungkan dengan ilmu yang berkembang sekarang. Apakah tidak hebat? Ini di mana-mana saya suarakan, termasuk di pusat. Kita terlalu bangga dengan Barat. Ketika Barat mengeluarkan 4.0, semua terpola pemikiran kita ke sana. Jadi kita dijajah sama pikiran kita. Jepang pintar, memunculkan 5.0 dengan konsep humanitas. Nah sekarang pelajari Jepang, di sana paling banyak bunuh diri, berarti masih ada yang kurang. Makanya saya suarakan, saya bilang masih ada di dalamnya, di atasnya itu, untuk membungkus humanity dengan 4.0, itulah spiritualitas. Bangun Indonesia dengan spiritualitas. Bahkan saya katakan, kembalikan kita Indonesia dengan spiritualitas. Masuk akal enggak? Bambu runcing yang bisa mengalahkan senjata hebat dengan teriakan Allahu Akbar. Dan itu kata Tuhan, ketika kita ikhlas berjuang itu akan turun malaikat untuk membantu kita. Itu malaikat yang bantu itu waktu itu, karena niatnya ikhlas berjuang. Inilah yang akan dikembalikan di politik ini. Bagaimana keikhlasan politik orang berpolitik untuk membangun bangsa ini dengan benar. Dan kata kuncinya ada di blueprint pendidikan. Sudah 500 tahun kita didikotomikan. Tidak usah orang pertanyaan sentuh ayat. Padahal mestinya antara ayat-ayat kauniyah yang membawa kita berilmu pengetahuan harus disentuh dengan ayat-ayat kauliyah. Saya bahasakan sekarang spiritualisasi ilmu. Karena kenapa? Itu bahasa Quran semua itu, bahwa yang dimaksud dengan ulama itu adalah ulama yang mengkaji ayat-ayat kauniyah dipadukan dengan kauliyah. Yang dimaksud dengan ilmu itu adalah takut kepada Allah. Al-Quran yang menyampaikan, sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ilmuwan. Bahkan perkenalan pertamanya Rasulullah dengan Allah adalah ayat kauniyah. Disuruh baca apa yang disuruh baca? Ada minggu Quran pada saat itu? Belum. Rupanya yang pertama dibaca, Allah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta. Apa yang pertama diciptakan? Allah memperkenalkan kepada Rasulullah bahwa manusia diciptakan oleh segumpal daging.
Nanti itu ayat-ayat berikutnya surah Al-Hajj itu, surah Al-Hajj ayat 5 kalau tidak salah, baru di situ rinci, mulai dari nutfah, alaqah sampai pikun, sampai ini itu dijelaskan satu ayat. Tetapi yang pertama diperkenalkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah kita ini tercipta dari segumpal daging. Setelah itu Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan yang maha mulia, Rabb al-Akram. Berikutnya itu dia memperkenalkan dirinya sebagai pemilik ilmu. Jadi hati-hati ini yang mentransfer ilmu. Apa yang kita berikan kepada mahasiswa, kepada murid itu adalah ilmunya Allah. Kalau salah isi, ya hati-hati. Nah inilah semua harus melakukan suatu perubahan paradigma di dalam proses pembelajaran. Bahkan yang menarik, bahwa di dalam proses pembelajaran itu sebenarnya apa yang paham? Al-Quran mengatakan yang paham adalah kalbumu. Yang diasah oleh pendidikan otak, tetapi tidak diasah kalbu. Sekarang sudah dibuktikan lagi bahwa kalbu atau jantung itu mengandung neuron sama dengan otak. Didapatkan ada 20.000 sambungan-sambungan neuron. Jadi ini berpikir juga. Bahkan Quran mengatakan bahwa yang paham itu adalah kalbu, bukan ini yang paham. Butuhlah pendekatan baru nanti bagaimana menyentuh kalbunya anak didik kita ketika mengajar. Bukan hanya disentuh IQ-nya, sentuh emosinya, sentuh kalbunya untuk bagaimana menanamkan akhlak, menanamkan karakter. Karena sudah banyak nih ilmuwan di Indonesia ini, tetapi ilmuwan yang berakhlak, yang berkarakter itu mungkin masih kurang. Kenapa? Formulasi pendidikan memang mulai dari bawah yang harus dilakukan suatu perubahan. Saya menulis dan saya kirim ke Nizam itu, reformasi pendidikan merebut peradaban. Tapi total mulai dari bawah saya bilang. Karena ini ilmu yang terpola nanti di pikiran kita dengan melalui tadi dikotomi itu akan mengantar kita bersikap di dalam kehidupan ini. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Di Al-Quran sudah dijelaskan semua bahwa tadi yang saya ambil mukadimah itu, bahwa insya Allah Allah akan mengangkat derajatnya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Jadi padu antara iman dan ilmu. Karena iman yang kokoh harus didukung oleh ilmu yang kuat. Begitu pula ilmu yang akan berkembang menjadi teknologi harus dilandasi dengan iman. Karena keimanan yang kuat yang melandasi pengembangan ilmu untuk menjadi teknologi yang diterapkan dalam menata peradaban, itulah sebenarnya yang disebut dengan bertakwa. Jadi takwa terkadang di makna hanya sempit, takut. Padahal takwa itu adalah tingkatan di atasnya sekedar beriman untuk melaksanakan amalan-amalan baik yang dilandasi dengan iman yang kuat, ya. Itulah takwa. Atau amal saleh bahasanya. Amal saleh, ya, amal saleh itu yang harus memenuhi katanya 4 kriteria. Dia harus thayyib, fisiknya bagus, khair, sifatnya bagus, ma'ruf. Kita niatkan untuk melaksanakan kebaikan, kemudian ihsan. Jadi 4P itu baru dikatakan amal saleh. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Inspirasi untuk mengembangkan ilmu ada juga dalam Al-Quran. Ada yang butuh tafsir, ada yang langsung bisa dikembangkan dalam kehidupan ini. Ibu-ibu, ketika kita baca ayat, jangan gosip. Jangan makin gosip. Ketika kita baca surah An-Nur 30, manfaatkan matamu untuk melihat yang baik. Untuk laki-laki, kita manfaatkan untuk membaca yang baik-baik. Karena mohon maaf, 3 alat nanti ini diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan akal pikiranmu atau kalbumu, pasti aku akan minta pertanggungjawaban di hadapanku. Karena inilah 3 alat yang mengantar kita nanti untuk memilih pilihan hidup. Mau jadi mulia, mau jadi hina. Orang mulia karena matanya, orang terhina karena matanya. Orang mulia karena pendengaran, banyak mendengar, banyak mengkaji, mengikuti pengajian-pengajian, tetapi orang bisa hina juga karena pendengaran. Orang korupsi mungkin dari pendengaran dari istrinya. Kenapa Profesor A sudah 3 mobilnya Pak, kita ini hanya 1. Jadi dari pendengaran istri itu memicu, oh kalau begitu ya betul ya. Datang setan untuk mempengaruhi, akhirnya
Kita gunakanlah segala cara untuk supaya 3 juga mobil. Kenapa? Karena frame kehidupan dari ilmu pengetahuan, ilmunya beliau ini, saya juga biasa diskusi dengan Prof. Basri, saya sampaikan, apakah kita tidak berani, Prof, untuk mengubah itu teorinya Maslow? Di Bali itu piramida, bahwa kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia adalah aktualisasi diri dulu. Karena ketika aktualisasi diri menjadi fondasi, itulah akan menata kehidupan kita, bukan keinginan yang kita kejar, tetapi kebutuhan. Karena kita sadar bahwa saya bertanggung jawab ini. Kalau saya kerja keinginan, karena keinginan itu bilang orang Bugis tidak ada capuna. Tetapi begitulah pengetahuannya membangun pikiran kita untuk materialis. Karena tidak ada yang berani, segitiga Maslow ini aktualisasi diri itu kebutuhan terakhir. Mestinya menjadi kebutuhan dasar. Ini teman-teman di ekonomi mudah-mudahan bisa menjadi pemikiran bagaimana kita berani untuk membuat suatu argumentasi baru. Jangan terlalu bangga dengan barang. Kita punya modal besar. Tapi ini tidak mudah karena 500 tahun sudah begitu dipegang oleh Barat. Yang parah itu ilmu bebas nilai. Bayangkan bebas nilai. Saya coba suarakan harus terikat pada nilai. Bahkan saya coba tingkatkan. Selama ini ilmu hanya membahas aspek etikanya itu paling tinggi etika kemanusiaan. Saya bilang harus naik tingkat etika kealaman. Bagaimana menghargai alam, dan paling tinggi adalah etika pada Tuhan. Apa kata Tuhan terhadap ilmu itu untuk menjadi dasar peradaban. Budaya lokal kita luar biasa. Mungkin sudah pernah saya sampaikan di sini. Itu Maradia dan Toma Kakak dulu kalau sudah dilantik, rupanya dia disumpah pada 2 tempat. Disumpah di kalangan keluarganya, disumpah untuk publik. Dan ketika dia melanggar, baik melanggar sumpah keluarga dengan sumpah publik itu, 7 turunan tidak boleh jadi pemimpin. Saya bilang, jangan 7 turunan. Kalau dijadikan itu tadi aturan pemerintahan di dalam bagaimana menata pemerintahan itu 3 turunan di situ disepakati. Berpikir untuk melanggar sumpahnya. 3 turunan menjaga 7. Nah kita lihat di Indonesia ini biasa baru keluar dari penjara menjadi pemimpin lagi. Begitulah. Karena itu tadi frame pendidikan yang menata pemerintahan, menata ekonomi, menata pertanian, menata perikanan, itu memang dasar ilmu yang terdikotomi dengan apa kata Tuhan untuk kembangkan ilmu itu. Hadirin sidang jamaah subuh yang insya Allah dimuliakan Allah. Yang terakhir, sebagai motivasi hidup, saya kembali lagi bahwa Allah menghadirkan di permukaan bumi ini tidak terlepas dari 2 peran. Yang pertama sebagai hamba Abdullah yang berimplikasi kepada amalan-amalan ritual kita. Amalan ritual bukan hanya rutinitas, tetapi amalan ritual yang bermakna. Saya mohon maaf, semua amalan ritual itu hampir tujuannya pada perubahan perilaku. Inilah saya maknai bahwa pahala itu bisa nyata di dunia, bukan hanya di sana. Kalau kita rajin sholat surga. Ini juga metode-metode dakwah sekarang harus naik tingkat sedikit karena peradaban sudah naik. Sekali lagi saya ulang, amalan ritual pahalanya bisa nyatanya pada perubahan perilaku. Bukankah sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sekarang kita balik. Apakah yang korupsi itu tidak sholat? Yang merusak alam ini tidak sholat? Sholat juga kan? Berarti ada sesuatu yang perlu dikoreksi di sholat, termasuk diri saya. Ada beberapa yang saya dapat dari Al-Quran. Yang pertama, Allah sudah menyampaikan memang innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa salat wajib itu aku sudah tetapkan waktunya. Ada ayat lain, hafizu alas salawati was salatil wusta, jagai waktu-waktu salatmu. Maksudnya jagai kalau tiba waktu salat. Mohon maaf saya ulang lagi, karena mudah-mudahan ini bernilai kiriman kepada Pak Bupati kita almarhum. Pak Bupati duduk di sini, saya ceramah di sini. Pak Bupati, kalau kita buat edaran 1 lembar saja, ketika tiba waktu salat, berhenti dulu bekerja, hanya 15 menit. Sampaikan ke SKPD kita. Boleh jadi saya bilang 1 lembar kertas itu menjadi tiket kita untuk merebut surga. Saya sampaikan di sini. Dan saya juga sedih sampai di Makassar, tidak sampai 1 bulan saya sampaikan itu, ada informasi
bahwa dia sudah dipanggil. Dan yang bikin sedih juga saya, karena baru saya lihat 3 hari kalau tidak salah di Makassar dari sini kan. Jadi begitulah, semua adalah ayat. Ketika sudah sampai tidak ada yang bisa memundurkan. Itu rasional, itu sebenarnya Allah, sangat rasional. Dalam satu hari kan 24 jam. Kalau kita kali itu tadi 15 kali 5 kali, hanya 1 jam. 1 jam diminta, dan untuk diri kita, karena skala ibadah itu untuk diri kita sebenarnya. Segala sesuatu yang diwajibkan adalah bermasalah kalau kita tidak lakukan, termasuk puasa. Ini juga supaya saya tidak lupa. Ramadan itu latihan. Jangan sampai rajin kita baca Quran pada Ramadan, setelah nanti lewat bulan suci Ramadan sudah tidak baca Quran lagi. Puasa wajib hanya di Ramadan. Berarti kalau kita hanya mau puasa wajib, berarti 11 bulan lagi baru kita berpuasa, dan belum tentu kita sampai di sana. Rasulullah mencontohkan, ada sunnah-sunnah, ada Senin Kamis kalau mampu, ada Yaumul Bid, ada puasa Syawal nanti, ya. Sudah ada saudara kita yang Daud, sudah ada, dan ada di Majene ini, dan saya belajar dari beliau. Terkadang kita sudah bangga dengan Senin Kamis, wih, ada saudara kita yang Daud. Jadi janganlah bangga dengan apa yang kita praktekkan di dalam beribadah. Haji juga tujuannya pada perubahan perilaku, semua perubahan perilaku. Nah, kalau itu sudah terpola nanti, amalan ritual kita sudah mampu untuk merubah perilaku kita dalam tanda petik, itulah nanti yang bisa mengatur kehidupan kita di antara sholat, dalam melaksanakan profesi. Di antara sholat, karena begitu gitu sholat. Dan saya temukan itu ayat surah ke-4 103. Mohon maaf saya makna itu. Ya naya asalnya sikri termapat tuh, meskipun asbabul nusulnya kan tidak begitu. Faisa kada itu musalah. Setelah salat asikri ki faskurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim bikum. Setelah itu faisat maknantum fa'aqimus shalah, ya nanti diluruskan bacanya. Setelah zikir di antara salat itu, salat lagi. Berarti hidup ini adalah zikrullah, tidak pernah berhenti. Tapi zikir bukan hanya ucapan. Mohon maaf kalau saya keliru. Segala sesuatu aktivitas yang menghadirkan Allah, menghadirkan sifatnya di dalam profesi adalah zikrullah. Hadirkan transparansi di dalam kita melaksanakan tugas. Hadirkan kejujuran. Insya Allah itu adalah zikrullah. Nah, kalau ini sudah membentuk diri kita, membentuk perilaku kita, insya Allah kita akan menata peran kehalifaan dengan bertanggung jawab. Kita minta doa karena memang tidak mudah. Di dalam diri kita ada pasukan iblis, ada pasukan malaikat, ada fujur, ada takwa. Kita minta doa, dan Allah melihat keseriusan kita ketika kita berniat akan bagaimana mencoba menata hidup ini dengan rambu-rambu yang benar. Terakhir, ini sudah hari ke-25. Perasaan kita tadi malam kayaknya sejuk ya. Tapi itu rahasianya Allah ya. Rahasianya Allah. Mudah-mudahan kita semua terpilih untuk dipilih oleh malaikat karena izin Allah. Diisi jiwa kita dengan hikmah. Karena ini tema juga mengenai hikmah. Jadi hikmah itu salah satu definisinya, pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat kauliyah dan ayat-ayat kauniyah yang selama ini kita pahami. Jadi pemahaman yang mendalam. Kalau di dalam departemen agama itu kan di dalam kurun di situ hikmah itu sunnah. Itu juga ada benarnya. Sunnah itu maksudnya dia sudah dipraktikkan oleh Rasulullah. Rasulullah sudah mendapatkan hikmah, kemudian dipraktikkan dalam menata kehidupan, menjadilah hadis, menjadilah kitab. Tetapi hikmah itu masih ada digenggam oleh Allah. Makanya ada di dalam Al-Quran itu, bahwa Al-Quran itu masih ada sebenarnya hikmahnya di Lauh Mahfuz yang digenggam oleh Allah, yang turun setiap tahun. Tadi malam saya sudah singgung. Dari sisi bahasa Arab, tanassalul malaikatu itu adalah fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Bahasa Inggris itu continuous tense, present continuous tense. Dia akan turun terus. Dan yakin bahwa yang turun itu di malam Lailatul Qadar,
Dia akan menyejukkan alam ini. Bayangkan malaikat turun dari dimensi tinggi ke dimensi dunia ini, dan akan dipilih orang yang mensucikan jiwanya. Pada bukunya Gus Mustafa, dia katakan begini, pada malam Lailatul Qadar itu dia akan ketemu 3 ruh. Ruhul Kudus, malaikat. Kemudian Ruhul Insan, manusia yang mendekati potensi kemuliaan tertingginya itu ar-ruh. Kemudian Ruhul Quran, karena Allah memperkenalkan juga bahwa Quran itu mengandung ruh, Quran itu mengandung cahaya. Itulah hikmah sebenarnya. Mudah-mudahan kita termasuk dipilih untuk bertemu antara ruh atau jiwa kemuliaan kita, kemudian diisi oleh hikmah ruh Al-Quran yang mulia, yang penuh dengan hikmah, yang dibawa oleh malaikat. Mudah-mudahan kita berdoa di akhir bulan suci Ramadan ini. Sekali lagi, bulan Ramadan itu pelatihan. Tolong pegang itu bahwa tidak ada waktu yang berulang. Sehingga seorang ulama sufi menyampaikan, namanya Hasan Basri, hadis qudsi, dia sampaikan begini, ketika matahari di sebelah timur itu muncul, matahari itu berteriak, hai umat manusia, aku ini makhluk baru. Ketika aku hadir di sebelah timur, manfaatkanlah aku untuk melaksanakan amal-amal saleh, amal yang baik. Karena ketika aku pergi, aku tidak akan hadir lagi sampai dunia ini kiamat. Masih ada itu matahari besok, tetapi lain tanggalnya. Masih ada Ramadan tahun depan, tetapi lain tahunnya, 1443. Dan tidak ada yang menjamin dirinya sampai besok, sampai Ramadan tahun depan. Ini menjadi pegangan untuk bagaimana kita melaksanakan ibadah, untuk bagaimana kita merebut ketakwaan sebagai tiket untuk menuju pada keselamatan yang kita cita-citakan dicapai di bulan suci Ramadan ini. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aslinya. Diberikan amanah untuk berdoa. Mari kita satukan jiwa dan pikiran kita, mencoba menyatukan frekuensi jiwa dengan frekuensi ilahiyah untuk nyambung, dan mudah-mudahan doa kita dia jawab. Amin amin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma atmil lana nurana waghfirna innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Rabbi zidni ilman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma halaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.